Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak tahlilan. Dulu tuh waktu pertama kali kepikiran buat bisnis outsourcing itu saya bingung. Itu tahun 2011 waktu saya masih di Harda, sekarang sih masih tetap di Harda juga karena saya mengelola dua perusahaan, yang satu Aswara, satu Harda. Saya bingung tuh bisnisnya apa yang pertama kali harus dijalankan, karena kan dulu tuh belum secanggih sekarang nih, ada Google, kita bisa klik Google cari PT ini muncul segala macam. Dulu saya kepikiran pengen buka agensi SPG. Ketika saya mulai itu saya bingung lagi nih, PG-nya dulu atau cari klien dulu. Itu sama kayak ayam telur, telur ayam, telur ayam, ayam telur. Duluan. Bingung malu duluan. Oh iya, gue lupa ngasih tahu. Ini TL klien saya di EC. Halo. Bandung. Iya. Halo gitu. Support. Kartu halo. Pakai tiap hari. Akhirnya saya mutusin cari SPG dulu. Terus saya bikin fake klien gitu. Jadi seolah-olah tuh saya punya ada klien. Itu pertama kali mobil Mazda. Zaman masih BlackBerry tuh. Jadi zaman dulu tuh kalau bikin iklan SPG itu nggak kayak sekarang. Dulu tuh ya ada yang misalnya ori, non ori, behel, non behel. Jadi ori itu oriental. Posting rame tuh datang. Saya belum ada. Tapi zaman dulu tuh jadi gini. Jadi yang pertama tuh gue tuh buat grade-gradean. Jadi yang tingginya berapa, cakep. Di album tuh zaman dulu belum ada kayak sekarang tuh file apa WA segala macam belum ada ya. Jadi minta mereka kirim foto grid. Jadi mereka tuh udah nama, tinggi, berat badan. Jadi grade A, grade B, grade C. Dapat baru mulai tuh cari klien. Pertama kali itu ke Bringin Live. Klien pertama ke Bringin Live. Itu event PRJ tahun 2011 ke 2012. Datang ke sana bawa album. Bisa pilih foto Nomor berapa gitu? Itu sih gitu ya? Taruh di album Pak, pakai talase ya Pak. Ada nomor berapa sih? 1, 2, 3. Nah, belum ada itu kan. Amigo sih. Mana itu kayak gitu kayaknya. 2012 ada, baik. Pijat ada. Jadi pakai album kan, user pilih, baru tanya budget berapa segala macam. Alhamdulillah dapat tuh di Bring Live PRJ 1 bulan. SPG cuma 3. Satu pribumi namanya Rika, masih ingat, orang Manggarai itu cakep. 2 lagi Oriental, lupa siapa namanya. Wah ya Allah, ngurus SPG, ampun. Telat datang, terus banyak maunya, kok dikomplain sama user yang namanya Rika ini nakal, bandel, gak disiplin, tapi sama user pacaran. Aduh, susah kan jadi kan? Susah tuh. Harga nih. Harga lagi. Jadi pertama kali baru kesininya setelah udah jalan, malah udah nggak pernah lagi tuh main SPG kami. Full outsourcing. Baru akhirnya sampai tahun 2018 kalau nggak salah baru main lagi EC. Alhamdulillah sampai hari ini. Gue tuh mau nanya ya, kan kalian tuh udah lama jadi TL. Lu berapa lama? Udah mau nyentuh 4 tahun. Baik, Sama Pak. 5 tahunan. udah. Saya 4 tahunan. Oke, enggak. Mulai dari tahun 2017 Pak. Oh, 2017. Seringnya enggak? 2017. Setelah lulus SMA langsung jadi TL. Lumayan. Iya. Hebat. Sorry Mia, sorry. Hebat. Salut aneh. Iya. Berarti kalian kalah dong, Mar. Karirnya bagus Pak. Kita kan ini Dia dulu bisa bikin nyaman. Oh iya. King Coil. Masuk Nyaman. lagi, masuk. Ini Reki, pengalaman dia udah 4 tahun tadi ya? Iya. Di mana aja, Ki? Di Daniel pernah, Kemal pernah, terus di Gudang Garam juga pernah, Kelas Mile juga pernah, Roma juga pernah. Roma tuh apa? Aroma. Oh, Aroma. Nggak, awalnya pertama kali lu tuh nyemplung tuh di dia tuh Daniel Koloni. kenapa bisa? Pertama diajak sama kembaran sendiri sih. Oke. Kembar sama dia. Baru tahu saya. Diajak kembaran sendiri, ya udah diajarin sama dia juga, akhirnya bisa jadi. Berarti lu banyak utang budi. Ya bisa dibilang segitu. Supaya dia
Udah kan 5 tahun nih. Iya, hampir 5 tahun sih, 2016 akhir lah. Tapi yang ku dengar lu katanya pernah jadi koordinator. Karlap doang. Karlap sama TL tuh derajatnya tinggi mana? Beda kerjaan doang sih, Pak. Lebih Gajinya sih gedean TL. Cuman sih kalau misalnya itu banyak ilmu yang didapat sih, Pak, gitu aja. Pressure-nya terus sekarang. bedanya di mana? Apa dengan TL tuh bedanya apa? Bedanya lebih luas juga sih, Pak. Soalnya kan kalau TL kan palingan satu tim cuma 4 orang yang handle-nya. Kalau kita tergantung projectnya bisa 11 tim dikali. Yang lu handle timnya ya? Tidak SPG tapi timnya. Satu timnya. Bikin repost segala macam. Bener. Korlap. Saya. Jadi ya udah, kalau misalnya saya tugasnya langsung ke klien, tektokan gitu. Tadi kalau tadi bicara knowledge-nya lebih dapat korlap. Betul. Iya, benar. Ilmunya lebih dapat korlap. Tapi kalau untuk pressure-nya lebih sama. sama juga. Makin Tapi gila, lo dulu awalnya jadi TL juga. Dan dia, Jadi TL. Nah, ketika kenapa lo mau jadi TL dengan gaji kata-kata dulu bilang lebih besar daripada korlap? Kenapa lo mau naik jadi korlap? sempet nggak mau, Pak. Orang lain aja gitu kan. Yang lo bangun TL atau korlap? TL sih. TL. Cuman kan kalau TL kan nggak lama, Pak. Korlap lama. Kalau korlap bisa ada jenjangnya, Pak. Gitu. TL itu apa nih? TL. Ini tim leader. Oh, Padahal tim leader. udah berapa lama dari mana ya, Dar? Kalau saya sih sebelumnya sih, jadi pas lulus kuliah itu Oh, kuliah. kuliah Pak. Pas lulus kuliah itu saya dulu kuliah sambil kerja. Ah. Kedulu saya kerja di corporate Pak, di kantor gitu. Nah pas lulus itu ya dengan gaji ya UMR lah. Terus akhirnya pas lulus itu saya sempat nanya sama junior saya. Kebetulan juga temennya si Bang Rifai juga ada dulu namanya Faris. Saya nanya, RM. oh nggak bukan Pak. Saya nanya sama dia, ada nggak kerja kalau dunia event? Saya sebutnya dulu event bukan piala. Yang saya tahu itu event kan benar-benar ekstra lah Pak. Beda sama kayak corporate itu kan yang paling flat, pengerjaan data semua segala macam laporan kelar gitu kan. Kalau emang gue kuat di dunia event, gue bakal terus. Saya panggilnya Ciko kan. Gue bakal terus Cina Kota. Emang agak cengeng. Bukan Pak, kalau Steven kan Bamo. Bukan Cinko Cina nggak punya toko. Kayak gitu deh. Akhirnya saya masuk ke situ, terus saya bilang sama dia, ya cobain aja dulu Bang, lo bisa kalah pasti. Pas saya coba, ternyata gajinya lumayan Pak. Ya logikanya sih, saya kerja di corporate itu 2 bulan gaji di Ford sama dengan sebulan gaji di TL. yes, begitu lah. Itu kenapa sampai hari ini susah move on untuk kerja di corporate gitu? Betul, karena logika saya gini Pak. Saya kerja di corporate, pada saatnya nanti saya tua, saya akan pensiun dan dapat pesangon ujung-ujung usaha. Kalau seandainya saya dengan 1 kali bulan saya jalan dapat gaji 2 bulan, kenapa nggak saya save dan saya bisa lebih cepat untuk usaha? Bisa. Save. Hebat. Nah kalau untuk pengalaman saya di Real Rokok itu di Daniel terus sama di SE. Nah Itu 2 produk aja. 2 produk. brand. Makanya pas kemarin ada informasi COVID tuh kan, wah kacau tuh pas COVID. Ya berhubung ada informasi locker yang pertama kali berani buka, menurut saya sih SE. saya nggak tahu itu. Sejujurnya saya nggak tahu Pak. Ini dari mana dan sebagainya. Akhirnya saya coba dan ya, alhamdulillah sih masuk Sampai hari ini. sampai hari ini alhamdulillah sih. Loga. Ini Arga namanya. Arga. Paling muda Paling tapi cute, paling jam cute. terbangnya Salut, Bro. insya Allah. Hebat. Paling berbirahi. Iya. Kucing. Kucing dong. Kalau saya pertama kali mulai muncul di sebagai TL muncul. Timbul dari tanah. Pertama kali jadi TL tuh di tahun 2017 di Jarum, pengalaman pertama. Ngelamar di Jarum sebagai TL event sih pertama kali. Lulus sekolah waktu itu SMA. Ketika mau masuk kuliah itu kan ada jeda. Nih ngomong ketika terlalu baku kali ya. Mulai julid ke sih gua. Gatel ini. Emang manis mulutnya. Oh iya. Dia ganteng enggak Ki? Iya. Nah, nyaman. Nah itu. Bisa tuh gitu. Don Juan, Pak. Orang Kita dapat sih. kalap, orang yang bikin nyaman. Gue tanyain semua SPG. Pilih cowok ganteng, banyak uang, atau cowok yang sering bikin nyaman? Nyaman Pak. Semua aja begitu. Berat. Jadi waktu itu sebelum masuk kuliah itu ada jeda 5 bulan. Ngerasa nggak ngapa-ngapain, cari kerja.
sempat drama dulu Pak intinya nyari kerja tuh, ditolak. Cuman mikir pasti bakal dapat. Akhirnya dapat di Jarum. Jadi di Jarum itu sebenarnya saya banyak cabang-cabangnya Pak. Jadi nggak cuma di rokok, saya megang di BD-nya juga. Oh gitu. Dia punya dia ya. Dia BD. Terus setelah itu masuk di Kemal, langsung saya ke SM. Yang paling panjang ini ya sih. Maksudnya ya, yang konsisten gitu. Yang konsisten. Biasanya kalau event-event gitu 2 bulan, 3 bulan stop. 3 bulan paling 3 bulan stop. Jedanya berapa lama tuh? jedanya bisa 6 bulan. Tergantung dari langsung ada program lagi. Lanjut aja seminggu, 2 minggu kadang. Iya, kalau Maksud gue gini, kalian tuh nggak khawatir gitu. Kan profesi ini, kalian sebagai TL kan nggak pasti, walaupun apapun nggak ada yang pasti di dunia ini. Tapi kita nggak bisa bayangkan. Ketika kalian jadi TL, event hanya 2-3 bulan, terus tadi Ricky bilang akan sampai 6 bulan kosong. Iya. Insecure nggak sih kan dengan profesi kalian ini? Jadi ada pengalaman seru nih Pak. Saya cerita sedikit ya. Waktu itu sempat kan lebaran nih, libur kan. Mau air nggak? Boleh Pak. Air. Biar Jadi padahal lama ceritanya. Tapi jujur kan tidak? Jujur. Udah akhirnya lebaran kan tuh libur tuh. Saya keluar rumah dong Pak. Ditanya sama tetangga. Kan di rumah kan dipanggil Badri kan. Bang, nggak kerja? Enggak Bu, lagi enggak. Enak ya liburnya lama. Padahal program belum jalan, ngelang enak aja. Dalam hati orang mah kalau libur lama dapat gaji lah, kita libur lama kagak dibayar urusannya ini. Pokoknya salah satu dari enak nggak enaknya itu kalau seandainya pas event lagi nggak berjalan ya udah kita mau nggak mau standby aja. Nggak ngapa-ngapain. Jadi ya ketika pas event nggak berjalan ya udah saving itu saya gunain. Jadi itu sih kurang lebih. Hibernasi gitu. Iyo. Hibernasi. Cuma gini nggak sih? Apa kayak lo kan udah berumah tangga ya. Aduh. Kita bicara masa depannya. Ketika lo udah punya bini gitu kan. Bini kerja ya? Ini kerja. Apa karena bini kerja aman? Enggak juga sih. Cuman maksudnya yang masih bisa kita lakuin dan menghasilkan sampai saat ini ya udah kita jalanin dulu Pak. Kalau saya sih gitu. Cuman nanti kedepannya kan kita nggak tahu namanya rezeki dari Allah kan kita nggak tahu kan. Bisa aja begitu besok langsung ada jalan buat yang kemana gitu segala macem, kita nggak menutup itu juga sih Pak. Berarti gue the flow aja lah ya. Iya betul. Jalannya aja. Gue punya teman yang secara menurut gue secara pekerjaan baru kemarin ngobrol seminggu lalu. Secara jabatan dia tinggi, gajinya juga udah puluhan juta. Itu pun dia masih mikir gitu, ih anak gue mau sekolah nih, gimana ya? Biayanya sekian. Nah, gimana kalian? Gitu? Kan itu situasi yang pasti akan terjadi gitu. Ketika misalnya anak lo 5 tahun lagi TK, sementara dari usia lo udah nggak layak lah jadi TL. Ada batas kan? Nggak mungkin misalnya lo udah kan mikir jadinya. Balik lagi ke yang tadi Pak, gua mikirin kayak gitu bareng-bareng ya. Harus ada terus ya. Ada orang tua atau teman. Amin. Amin. Itu sebenarnya buat untuk membantu menghilangkan doang. untuk menghilangkan itu. Berarti Tetap. ketika kalian punya pikiran itu, amer. Cuma kalau udah emang bener mumet, kalau saya pribadi ya udah istilahnya lari dulu lah dari kenyataan gitu. Kalau saya pribadi ya, saya berpikirnya gue nyari duit mau sampai kapan duit yang harus gue cari, kenapa nggak duit yang harus cari duit buat gue. Nanti saya bilang saya kumpulin duit, terus ya udah saya bikin usaha. Apa ternak kucing? Ternak kucing itu hobi yang bisa menghasilkan duit. Benar. Adopsi kucing itu awalnya orang yang dia hobi kucing, dia bilang saya punya kucing 2 ekor berapa ekor? Tetangga punya kucing juga, dikawin nih, Iya. anaknya jadi dijual. Begitu. Bisa. Sekarang dia bilang apa? Saya punya rumah ya khusus untuk kucing semua. Jadi yang awalnya suami kerja berhenti ternak kucing per 3 bulan sekali baru bisa diadop ya. Dia bilang kalau sekali produksi itu bisa 20-30 ekor. Katakanlah dia bilang satu ekornya paling murah 1,5, paling mahal 3,6 per 3 bulan Pak, sekian puluh juta. Kalau dibagi Pak, ya average-nya saya berapa sebulan 15 juta. Poinnya ada nggak sih titik di mana kalian harus berpikir ini nggak bakal lama, gue harus tinggal. Kebiasaan kalian sehari-harinya seperti ini, yang quote and quote, kalau kalian kerja yang kantoran, corporate segala macam kan udah ada aturan SOP, nggak boleh pakai begini, nggak boleh begini. Bener nggak sih kalian tuh kayak udah susah ikut aturan seperti itu? Atau siap, nggak apa deh, yang penting kalau ada pekerjaan yang bisa menghasilkan uang stabil,
ambil walaupun aturan lebih banyak atau kan harus usaha? Apa ya, menurut saya sih pribadi, saya kalau saya kerja itu kan ada visi dan visinya mencari duit, misinya menjalankan tugas gitu. Nah, motivasi saya sendiri itu ya pengen cari duit. Ya udah, kalau emang gue dapet aturan yang lebih banyak tapi income gue juga lebih banyak, ya nggak masalah. Tapi kalau sana memang ada income yang lebih besar tapi saya kerjanya santai, cuman kadang pressure-nya itu ketika memang pas lagi nanganin beberapa kepala di area yang panas itu agak maksudnya di outdoor gitu ya, kita harus bisa tahu kapan mereka si SPG remote lagi jelek, karena bisa langsung sebagai agak ribet juga sih. Apalagi kalau kita kencengin dikit besok nggak mau masuk, kemang juga Pak. Tenang gitu. Itu makanya hati-hati ya. Bukan ngelobi besok masuk ya. Nah, sebenarnya ya artikulasinya karena seperti itu. Berarti TL itu khawatir juga dengan SPG? Agak khawatir. Event jam 11 mulai. Tapi kan sudah dadakan gitu. Iya, jam 8 pagi dia, hari ini maaf ya, gue lagi ini nih. Ya itu Pak, mager namanya gangguan jiwa. Nah itu yang begitu pada Emang Pak, kalau istilahnya dulu kata anak-anak dulu itu kram, malah langsung kram Pak. Itu ada teman saya juga Pak, saya nggak sebut nama, saya tepoknya pahanya ya. Itu nih kalau dia mulai kayak begitu, Paramex aja di kantong Pak. Kalian nggak bisa langsung cari SPG dadakan susah ya? Itu langsung Pak, biasanya Langsung Kadang nggak. Cuma biasanya itu tanggung jawab kalian sebagai TL atau tanggung jawab SPG-nya? Harusnya SPG-nya, cuman kalau SPG-nya matiin handphone, Nah itu gimana? nah itu dia, kita ambil tindakan tuh. melaporkan kan. Berarti kalau misalnya dia jalan nih, dia tahu nih kalian tuh viral segala macam, tiba-tiba dia, Kak, gue mundurin. Pernah nggak sih kalian? Sering. Di mobil dia ngomong gue mundurin. Sering Pak. Sering. Jangan kan di mobil, setengah baru turun ini aja udah langsung, Kak saya nggak bisa Kak. Baru turun mobil nih Pak. Oke deh, saya nggak bisa deh Pak. Malu. Lah gimana kok malu? Terus? Ya udah akhirnya sambil nungguin itu kita nyari orang lagi kan kontak, akhirnya tuker backup gitu kan. Terus di lapangan juga. Ada nggak sih kalian emosi gitu yang belum gitu? Nggak bisa ya? Bisa nggak sih SPG tuh dikencengin gitu? Ya, Saya pernah bikin analisis. Istilah TL itu gini Pak, halus palanya, injek kakinya. tarik ulur sih, halusnya tarik ulur Pak. Setiap karakter TL itu beda-beda. Ada yang keras, ada teman saya yang keras juga, sampai bikin nangis juga tuh ada. Besoknya saya disuruh masuk ada tuh. Sebut saja namanya. Sebut aja namanya. Oh, tahu itu saya. Ya, ada yang kayak gitu Pak. Keras deh. Jadi kayak dia yang bagian kerasnya pas Dia keras di mulut Udah. atau keras di badan? dua-duanya. Ada. Jadi pas besoknya saya disuruh masuk buat tenangin SPG juga. Kalau saya kan lebih ke kasih pengertian, tanggung jawab. Walaupun bukan tim lu nih. Bukan, Tapi lu coba nenangin aja. Kita kan tapi saya. enak gak sih kalian misalnya kerja sama SPG yang dia merasa dirinya dibutuhkan? Itu sering tuh. Itu Itu sering kenapa? terjadi. Saling cakep sih nggak apa-apa ya. Tapi nggak gitu bang. Betul. Kadang secantik-cantiknya BE atau SPG, kalau Tetap dia kena udah malu. ngeselin, nggak salah dong. Oh iya. Saya pernah aja terjadi. SPG worth it nggak sih dipacarin supaya dia mau ikut kita? Nggak. Itu baik sih pak ke individu masing-masing. Jawaban aman deh Pak. Itu sebenarnya gimana prinsip pribadi masing-masing. Perlu nggak sih SPG itu Sebenarnya sih nggak perlu Pak. dipacarin supaya dia tetap ikut sama kalian dan dia menginfluence teman-temannya supaya nurut nih sama kalian gitu. Itu biasanya badar. Gue. Enggak, ini biasa dilakuin, emang ada beberapa TL mungkin yang kayak gitu. Iya. Lo gitu kan? Belum. Belum akal. Kalau Tapi- ada program dia. Biasanya kalau ada nih SPG nih yang sok banget dibutuhin tuh biasanya kan ada kan Ada, yang sok ada. cantik segala macem. Jadinya mau secantik-cantiknya dia jadi kayak nggak ada apa-apanya pak. Karena kalah sama kekesalannya kita. Emosi. Jadi kayak lu mau cantik gimana juga kalau lu kayak gini nggak bisa diatur, kita juga nggak bisa bekerja sama dengan baik. Pernah gitu. nggak sih kalian tuh di tempat nih SPG ngeselin segala macam, lo Pernah Mas? Pernah. selesai hari ini? Pernah. Jangan masuk lagi. Pernah. Nangis nggak dia? Kalau dia lagi emosi malah tambah mencak Pak. Oh Kalau iya. saya sih mendingan udah, ya udah, lo mau gitu, ya udah. Besok saya nggak kabarin. Selesai. Kan seragam segala macam ada di dia. Kan saya harus pulangin. Iya. Gajinya dia masih setahun. Kalau di lapangan gitu, kita tahu ya SPG itu kan image-nya
negatif. Iya. Pernah nggak sih kalian tuh kesel sama customer ketika SPG kalian tuh terlalu over digoda, diganggu? Pernah nggak sih kalian? Pernah. Respon mereka gimana? Si orang itu guru itu? Takut sih biasanya. Saya pernah waktu itu ada istri saya waktu itu masuk ke ini kan apa namanya ada proyekan pembangunan gitu. Nah biasanya kan kalau pembangunan kayak gitu kan si kuli-kulinya itu suka jarang dirokok, nggak ada waktu sebelum dirokok karena dipantau mandor ya. Coba tawarin ke situ saya bilang kan. Saya nyamperin yang mana tinggalin, dia nangis nelfon kenapa? Samperin ada direkam lah intinya, jadi dia pakai dress gitu direkam dari bawah pak. Itu habis saya maki pak, panggil mandor lu semua, panggil bos lu sini suruh turun. Saya bilang pak ini SPG saya masuk ke sini baik itu boleh atau tidak boleh harusnya jangan diperlakukan seperti ini. Tapi mandor ya mas ngapain jualan di sini? Kalau memang nggak boleh bapak tinggal bilang musir aja pelan-pelan, kasih tahu pelan-pelan. Tapi nggak usah diginiin pak. Jadi biasa kan kulit-kulitnya ada duduk tuh pak, dipegang handphone, videoin gini. Ambil handphonenya. Ya udah akhirnya saya sampai sempat saya gini-gini juga pipinya tuh orang. Gemas banget lah maksudnya. Lo kok kurang ajar banget gitu loh. Lo kata teman saya aja belum pernah. Gitu. Teman saya itu pak. Bisa diperjelas mas? Itu teman saya. Jangan sebut merek. Oh jangan sebut merek. Lo nggak pernah nggak? Pernah. Terus lu hadapin? Hadapin pak. Mereka takut nggak? Ya mereka Mereka Takut nggak? saya dicubit-cubit enggak? Gua ditanya kan, gua bilangin tuh mati TL gua. Ya oke, TL muncul gitu. ditanya lah, ada apa mas gitu kan, kenapa mas? Gue nggak bayangin nih, gue bayangin ada komplain gitu. Oke. Terus Emang Tarik canda bola. terus nih orangnya pak. Jadi susah untuk marah-marah sebenarnya. jadi gimana? Cuma kalau lagi tegas ya pak. Bisa? Bisa. Saya kasih tahu ya. Kenapa nih mas gitu? Ada apa? Volume suara di bas-basin. Iya. Gak apa mas. Kayak bencong. Oh iya kayak bencong ya. Lo langsung gitu saya pokoknya tegas. Oke. Ada apa nih? Kenapa nih SPG saya bisa kayak gitu? Tolong ya sopan lah. Gitu. Kita kan cari uang di sini bukan untuk gimana-gimana. Ya intinya gitu, saya kasih pengertian, lebih ke pengertian sih, nggak keras. Kalau Badang kan mungkin tadi kayak tindakannya keras kan, kalau saya kayak tegas tapi persuasif. Nah, gitu mungkin pak. Jadi menggerakkan orang pakai kata-kata. Iya. Gantung ini juga sih pak, jam terbang SPG pak. Kalau SPG baru, dia biasa emang nangis gitu pak. Cuman kalau yang udah lama nih, kayak gitu kadang nggak cerita ke DL, Lebih nggak dilawan, Pak. dilawan. Dilawan. Berani. Batu sama batu benar. Dicuanin Kalau iya pak. tiba-tiba SPG kan udah maki-maki marah-marah. Maki-maki sering gitu. Edisi berapa sih? Biasa. Ada nggak sih? Iya paling cuma ditegur doang, mas kalau nggak beli jangan kayak gitu dong mas. Gitu palingan. Ini SPG-nya. Iya. SPG gitu. Saya pernah waktu itu di traktir, lu belagu banget, saya dengar kan, mampus, mati saya melawan tuh SPG ku barbar semua, mengajar Kadang, semua. kamu ditepuk pantatnya. Udah yang sebelah mana kanan. Minta yang kiri sebelahnya gitu. Kadang-kadang kita bercandain pak. Kita bilangin paling saya kasih pengertian. Ini resiko kita emang kayak gini kerja di lapangan gitu kan. 1001 sih, nggak setiap hari ada gitu. Ya udah, emang harus kuat mental aja kalau kayak gini. Kalau nggak kuat mental, hari pertama cabut paling. Kalian ada nggak sih ngebangun emosi gitu hubungan sama SPG kalian tuh di luar dari event kalian jalan gitu, kayak me time kalian lah gitu. Rame-rame. Yes, rutin Rame-rame. gitu. Pernah pasti itu pak, pasti. Jalan Jalan rame-rame. rame-rame. Ngebangun chemistry lah biar sebagai leader kan punya trik masing-masing. Tapi jangan salah loh pak, kalau kayak gitu karena ada aja yang tadinya nurut jadi lunjak. Karena Terlalu dekat. Gitu. Terlalu dekat. Ada yang kayak gitu pak. kalau tim kalian tuh terlalu kompak banget bagus nggak sih? Atau yang ada kompetisi di antara mereka gitu? Untuk kompetisi sih jangan saya temuin pak ya. Cuman kayak kalau lebih kompak itu malah lebih bagus sih menurut saya. Jadi mereka nih saling menutupi kekurangannya masing-masing kalau menurut saya kalau kompak tuh. Dibandingin sama yang mungkin masih baru kayak ribut-ribut di mobil jadi suasana. Ada nggak sih? Ada Ada. nggak? Banyak. Masuk mobil, Dibilikin keram. ini ribut bacot nih, ribut omongan. Ada begitu? Ada. Banyak. Yang ribut batin pun juga ada. Ribut Tadi gua jualan diserobot sama dia loh. Itu banyak. Satu tim ini. Iya, cuman kalau Ngomong dia belum bantu. masuk mobil gitu, masih berdua di dalam satu. Nah, ngobrol, nah dia begitu dia masuk, diem. Iya. Tapi ada nggak sih yang betul-betul, lu. Pernah, Pernah. saya pernah ngalamin. Pernah ngalamin tuh? Iya dua-duanya saya maki-maki. Dari siang saya di venue pak, udah panas bareng sama mereka ya kan. Endingnya di malam, di pada berantem. Kram dong kepala saya kan. Udah. Enggak kok dia begini.
Yang satu juga, lu jangan bentak lu senior begini. Bentak bodohnya, lu dia mau semua lu. Pukul-pukul setir. Ya udah akhirnya nangis, dua-duanya nangis. Nggak bilang, Pak, Minta resign. Oh, Akhirnya ya, saya bilang, kalau minta resign suruh pulang. Dia bilang gitu, nyampe kantor akhirnya dia udah dingin kan. Asik. Iya, akhirnya dingin kan. bener. Dia ngomong akhirnya, apa ya kata aku cuma emosi doang. Dia kamu mau resign kan? Dia bilang, kamu resign kan? Kamu. Iya lah. Oh, udah kamu nih. Kalau udah kamu Kalau udah kamu itu Sulit sih. lebih ke Mengayomi. Akhirnya ya udah keputusannya dari supervisor saya waktu itu dia diselesain. Karena dipikir ya kalau sama lo kayak begini bisa jadi main begitu. seru ya jadi TL tuh Seru sih Pak. Seru. Emosinya dapat. dapat, senangnya dapat. Jadi Bisa tahu karakter. jadi kan gini ya, kadang-kadang kan mungkin gue juga berpikir TL gampang. Kalau kita ngobrol begini pandangan gue, kalian cuman mapping mau di mana segala macam, drop SPG, ikutin sebentar segala macam, SPG jalan. Nanti kita ketemu di sini ya. Terus kalian di mobil main game atau segala macam, nanti 2 jam pick up, terus 1 jam pick up, muter lagi di mana segala macam. Ternyata Banyak. intriknya banyak banget kok. Ada satu lagi ketika yang 2, misalkan saya punya 4 SPG, yang 2 udah chip, ya kan, terus yang 3 udah mau chip, yang 1 masih 3 Jauh banget. bungkus. Masih Tadi jauh. gimana? Itu tampaknya kesel sih. Ini tampun Ini gara-gara lu nih belum pulang nih. Setiap hari juga kesel pasti. Nah, itu Pak fungsinya udah kekompakan. Di Ya, situ. Jadi itu. ketika Lo- satu tim yang udah kompak. Kalian yang bagi ya dia. gini. Nah, Iya, jadi mau pulang cepet nggak? temannya ngebantu Pak. Itu kalau udah kompak enaknya kayak gitu. di Kalau nggak situ. kompak, Kalau nggak tahu. Ya ribut jatuhnya ribut lo tuh. tiap hari. Nah. Alek nggak cip dulu. Hmm. V sama. Kalau ada dapat bonus dibagi sama. Benar. Kayak gini saya ada 3. 2 orang kompak nih bilang. Kak, dia diganti dong. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ada, banyak sih Pak kayak gitu. Ada. Karena kan beban di mereka juga pulang jadi lama. Yang mengayomi ada. Yang nyuruh ganti ada. Gampang. Gampang. Mau. Faktor pasangan dari SPG kan pernah nggak sih ikut campur? Gua pernah. Ada. Ada loh itu. Itu rame deh Pulang gitu. tuh. Ini cewek gua pulang ngomong banget. Bini gua kenapa nih pulang nangis kusut segala macam. Nah, jadi tuh pasangan itu ceweknya tuh lagi berantem sama cowoknya. Ini cewek nih ya. Cewek. SPG. Bukan. Pacaran. Jadi dia berantem, tuh cowok nyari-nyari lah. Nyari. Ke istilahnya Venue. kalau venue. Mulai tuh mobil tuh TL sama timnya, sama tuh cewek juga. Ini kan. bisa nyata nih ya. Nyata, Pak. Ini Is, dia. is, is. Mungkin nanti kalau orang yang nonton juga pasti nyadar. Ya ada. Saya ngeset. Di menit Dan sekian gitu. akhirnya dia keluar dari venue, diterakin sama tuh cowok, maling ya apa? Jadi, tabrak lari ya? Keburu warga datang Pak. Mm-mm. Jadi masa sampai Iya. ada masa. Yang dinaikin TL-nya. Iya. TL-nya. Terus Yang agak bodohnya lagi tuh TL malah kabur. Malah kabur. Sampai masuk tol, Sampai diikutin naik masuk motor. tol. Terus? Ya udah akhirnya dia masuk tol. Sial kali itu orangnya. Itulah kosong. Lucu Udah ya, kosong. lucu. Tabrak gua nggak pusing. Alasan udah dia masa. keluar, saya bukan maling, saya nggak tahu siapa. Ya. Di VN Reki tolongin gua gitu kan. Alhasil jadi kayak saya dari Kalibata, dia di Kemang gitu. Sedangkan saya juga belum selesai gitu loh mobile. Kita udah kosong. Kita memang gitu. seru ya. Jadi TL tuh Iya. seru. Orang tua juga ada yang sampai ke kantor Pak. Nyamperin gitu. Nyamperin Pak. Dulu anak saya putih, sekarang kok jadi bulat? Ada juga. Ada. Itu banyak itu. Lagi ngebelam Pak lo. Mabuk Pak yang mana Pak? Udah jam 7. Ya kita udahan aja deh. Thank you ya buat kalian. Siap. Sama-sama Pak. Lapar nih gua mau pulang. Oke, guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.